Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Wikram dari kelas B4 Teknik Informatika 3A. Dan pada video kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum, yaitu membuat aplikasi sederhana menggunakan Pandas, kemudian NumPy, dan juga Matplotlib. Dan nantinya saya akan menjalankan program klasifikasi random forest, confusion matrix, klasifikasi SVM dan decision tree, cross validation, dan pengamatan komponen informasi yang telah disediakan pada teori ini di modul di sini. Jadi yang pertama saya akan mencoba untuk Pandas dulu terlebih dahulu. Nah, di sini untuk 3 Pandas, NumPy, dan Matplotlibnya sudah saya buat seperti ini tampilannya. Jadi di sini ada yang Pandas terlebih dahulu, mana yang pertama kita akan mengimport Pandas dengan inisial sebagai PD. Kemudian di sini saya membuat sebuah data dalam array dengan 2 kolom, yaitu kolom game dan tahun rilis. Kemudian masing-masing kolom mempunyai value seperti game. Di sini ada CS:GO, Valorant, Apex, Dota, League of Legends. Juga tahun rilis di sini terdapat value 2012, 2020, 2019, 2013, dan 2009. Kemudian hasil dari data ini kita masukkan ke dalam data frame seperti ini. Di sini saya membuat variabel dengan nama df, kemudian isinya adalah Pandas, kemudian function data frame yang kita gunakan untuk memasukkan objek data ini ke dalam data frame. Kemudian saya melakukan print variabel df-nya agar menampilkan kolom-kolom yang ada pada data frame yang diambil dari variabel data ini. Langsung saja kita coba. Seperti ini ya. Saya running. Nah, maka di sini akan tampil value-nya yaitu kolom game dan juga tahun rilis. Sini CS:GO tahun 2012, Valorant 2020, Apex Legends 2019, Dota 2013, League of Legends 2009, seperti ini. Kemudian lanjut ke program NumPy kedua. Nah, untuk yang NumPy ini cukup sederhana, dimana kita mengimport NumPy-nya dengan alias np. Kemudian di sini ada array inputan atau array inp yang saya buat dengan sini array-nya 0, masih kosong. Terus di sini ada variabel a. Kemudian di dalam variabel a ini terdapat fungsi input dengan type integer ya, seperti ini. Nah, nantinya ini akan diambil, variabel a ini akan diambil untuk melakukan pengulangan seperti di bawah ini. Kita melakukan pengulangan dengan range-nya ditentukan oleh A. Jadi nantinya range pengulangannya ditentukan oleh user yang menginputkan nilainya pada variabel A ini. Setelah mendapatkan inputan variabel A-nya, maka array inp yang kita buat tadi akan mengambil data atau mengappend. Append di sini digunakan untuk mengambil data dari hasil inputan yang kita input seperti ini. Dia akan mengambil datanya sebanyak variabel a, maksudnya misalkan nilai variabel a ini adalah 2, maka array inputan ini akan mengambil sebanyak 2 elemen yang diinputkan oleh user. Nah, kemudian setelah itu variabel array inputan ini akan menjadikan si array input ini sebagai NumPy, dimasukkan dalam array NumPy. Nah, setelah itu baru di print menggunakan NumPy. Kemudian floor di sini untuk menampilkan ini ya, array inputannya. Langsung saja kita coba. Nah, di sini untuk size of array-nya kita tentukan berapa kali perulangan yang kita butuhkan. Sini saya akan masukkan coba 3. Nah, kemudian di sini ada elemen, dia akan muncul sebanyak 3 kali.
kemudian akan menampilkan 3 elemen yang kita inputkan tadi. Jadi saya akan masukkan 1, 2, dan 3. Maka setelah di print dia seperti ini. Di sini saya menggunakan float ya, jadi harusnya pakai float. Bentar. Aduh, kok 33 salah guys. 33 kebanyakan. Oke ya. 1,0. Sebentar. Sini harus diganti dengan float. Baru kita bisa. Dan ini lagi size of arraynya 3, 1,0, 2,0, 3,0. Nah, yang diambil adalah nilai depannya saja ya, 1, 2, 3, jadi seperti itu. Itu untuk nampaknya. Selanjutnya adalah matplotlib. Ini saya membuat sebuah program yang menampilkan sumbu X dan Y berdasarkan hasil inputan dari user sendiri. Saya menampil di sini untuk matplotlibnya saat melakukan plottingan plot show-nya, yang dia akan nampil titik doang, enggak bergaris-garis gitu karena ada function O ini. Langsung saya jelaskan. Yang pertama di sini mengimport matplotlib pyplotnya sebagai plt, kemudian mengimport numpy sebagai np. Kemudian di sini ada x point dan y point dengan nilai atau arraynya kosong. Kemudian di sini ada variabel a dengan value adalah 2, dimana nantinya akan saya lakukan perulangan sebanyak 2 kali seperti 2 ini. In range a berarti melakukan perulangan for sebanyak 2 kali. Kemudian di sini ada variable x point akan mengambil atau mengappend hasil dari inputan yang dimasukkan oleh user pada sumbu x nya ini. Begitu juga dengan y point nya, dia akan mengambil hasil inputan user. Setelah itu untuk x point dan y point nya akan dimasukkan ke dalam array numpy seperti ini. Setelah itu baru kita akan melakukan plot, dimana di dalam plot ini kita akan mengenerate plotnya dengan acuan x point dan y point nya. Kemudian di sini kita akan show atau menampilkan plot ya, ini kita akan mendisplay ya, atau ya menampilkan semua figur yang ada. Baik, langsung saja kita running. Nah, di sini ya, masukkan array sumbu x. Untuk sumbu x nya kita akan memasukkan 3,0. Di sini untuk inputan sumbu x dan sumbu ini 2 kali. Jadi nah, di sini sumbu y kita masukkan 5,0. Kemudian akan melakukan lagi inputan untuk array sumbu x dan sumbu y lagi untuk terakhir kali ini. Nah, ini untuk sumbu x nya lagi kita masukkan 5,0, dan untuk sumbu y nya kita masukkan 3,0 sama ini. Nah, setelah di render di show bakal akan tampil seperti ini, dimana untuk x dan y yang pertama dia adalah inputnya adalah 3,0 dan 5,0 sesuai dengan gambar di sini 3 dan 5. Kemudian untuk yang sumbu yang x dan y keduanya dia adalah 5,0 dan juga 3,0 seperti ini. Seperti itu. Begitu saja untuk programnya. Sekarang kita akan lanjut untuk menjelaskan modul tentang program klasifikasi random forest, coefficient matrix, SVM decision tree, cross validation, dan juga pengamatan komponen informasi. Untuk codingannya sendiri terdapat pada laporan modul praktikum ini.
seperti ini. Oke. Baik, lanjut saja. Untuk teorinya untuk random forest dan lain-lainnya, kita membutuhkan sebuah dataset. Untuk datasetnya di sini sudah disediakan di link ini, tinggal kita open link, tap auto klik aja. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman datasetnya. Kemudian di sini tinggal download saja di bagian remote ini ya, all image annotation. Ini 1,1 GB nih, lumayan. Klik aja. Nah, di sini dia akan dibawa ke halaman ini, tinggal download saja. Berhubung sudah download, jadi saya nggak perlu download lagi. Banyak soalnya datanya. Langsung saja. Oke, yang pertama adalah random forest. Sebelum saya ganti dulu ke chapter 3 yang mempunyai random forestnya. Nah, ini ya. Mana? Ini nih. Itu untuk data saya di dalam sini ya. Baik, yang pertama di sini yang pertama adalah membaca dulu terlebih dahulu dataset yang udah kita download. Di sini kan ada pandas nih, import pandas. Kemudian di sini variable imgat terdapat pada pandas kita menggunakan function read csv yang digunakan untuk membaca file. Kemudian di sini ada URL untuk filenya, di sini URL saya nih. Kemudian di sini image attribute labels.txt. Nah, ini untuk membacanya. Kemudian di sini terdapat imget head yang digunakan untuk melihat sebagian data awal dari data yang kita ada ini. Jadi kita akan melihat setengah dulu yang paling awal datanya. Coba aja langsung ya. Ini untuk image headnya. Jalanin. Di sini nunggu agak lama. Nah, mgid attribute id present ini sebagian. Kemudian shape ini digunakan untuk ini. Kalau shape-nya digunakan untuk melihat jumlah data, menggunakan listing dia untuk melihat jumlah datanya. Langsung aja kita jalanin shape-nya. Nah, ini jumlah datanya nih 3000. Banyak. Seginilah jumlah datanya nih. Kemudian ada 3 kolom. 1, 2, 3, pas 3 kolom. Selanjutnya kalau udah mengetahui jumlah data, kita gunakan sebuah pivot dataset. Ini pivot. Untuk pivot sendiri lihat tuh untuk pivot sendiri itu dia digunakan untuk menyimpulkan atau merangkum dan mengorganisir ulang kolom-kolom yang sudah ditentukan. Nah, di mana di sini yang di kolom-kolom yang sudah ditentukan itu adalah imgid, attribute id, dan juga present, sehingga menjadi sebuah laporan yang diinginkan. Jadi nanti kolom-kolom ini diorganisir ulang untuk mendapatkan sebuah hasil laporan yang diinginkan oleh user atau siapapun itu. Nah, kemudian di sini kita coba run saja ya. Oh ya, sama juga dia pakai head juga, masuk untuk nampilin sebagian data dan menentukan jumlah datanya. Kita run saja. Nah, ini jumlahnya.
nggak akan ada apa-apa ya. Nah ini untuk jumlahnya nih sudah dipakein pivot seperti ini, kemudian pakai shape nya. Nah itu jumlah datanya akan muncul semua. Nah kemudian kita akan lanjut membaca sebuah dataset yang berlabel dengan file txt. Jadi di sini ada variabel baru yaitu img labels menggunakan function .csv untuk membaca file txt-nya. Di sini URL dimana menyimpan file tersebut. Di sini saya image class label.txt nih. Di sini label.txt. Jadi image class label ya, image class label. Ini nih image class label di sini. Di dalam kub 200.2011. Nah, itu untuk membaca file berlabelnya ya. Kemudian di sini terdapat sebuah function setIndex di mana ini untuk menentukan img id sebagai indeks dari kolom indeksnya. Kemudian di sini kita menampilkan sebagian datanya menggunakan head dan juga menentukan shape-nya sendiri atau jumlah dari datanya. Langsung aja kita coba, kita lanjut satu. Kemudian head-nya kita tampilkan set. Nah, yang dia akan menampilkan img id sendiri saja karena sudah ditentukan oleh indeks di sini. Kemudian shape kita jalankan, dia akan menampilkan jumlah datanya. Nah setelah itu kita akan mencoba ini menggabungkan field dari dua file yang terpisah. Jadi maksudnya di sini kita akan menggabungkan dua kolom yang berbeda ke dalam satu field. Jadi di sini terdapat variabel df data frame, kemudian variabel inlet 2 dari atas ini kita ambil dan menggunakan function join untuk menggabungkannya dengan menggabungkan img labels ini. Kemudian kita mencari ini buat melihat memisahkan dan memilih labelnya seperti ini sudah dipisahkan untuk dipilih labelnya nanti. Kemudian kita menampilkan data dari df attribute atau atribut dan juga df labelnya. Kita lihat isi dari masing-masing fieldnya yang menggunakan head. Kemudian kita bagi dataset trainingnya dan juga dataset testnya seperti ini. Nah, ini untuk membaginya nih, df train att, df train label, df test att, df test label. Ini kita bagiin semua, jadi training dan test datasetnya. Langsung aja kita running ini. Bentar ya. Ya, setelah dibagi dataset training dan testnya, selanjutnya kita beri label ya, df train dan testnya kita beri label seperti ini. Langsung kita jalankan. Nah, dia tidak akan apa-apa karena cuma inisialisasi doang. Dan di sini kita mengambil random forest classifier dari package sklearn. Di
sini random forest classifier ini sendiri dia tuh buat ini oke, langsung aja ya. Nah, setelah dibagi dan dibagi si datasetnya, sekarang kita membuat sebuah instance dari kelas random forest yang ini ya. Yang ini nih, kita membuat instance dari kelas random forest classifier. Kemudian kita melakukan fitting random forest menggunakan dataset training. Di fit sendiri ini dia membuat sebuah hutan trees dari sebuah data train, dari kemudian ada parameter x dan y nya. Nah, untuk yang x nya sendiri dia data train attribute, dan untuk yang y nya data train label. Nah, ini kita membuat sebuah decision tree dari sini nih, dari training datasetnya, kemudian menampilkan hasil predictnya dari data train attribute. Kita menampilkan headnya dan juga kemudian itu setelah ditampilkan kita akan melihat skor perolehan dari klasifikasi dari data train yang tadi. Jadi kita jalankan, kita nunggu lama lumayan. Nah, ini dia data predictnya. Setelah itu kita coba lihat skornya. Nah, ini skornya 0,466 sekian gitu. Oke, untuk random forest itu saja. Selanjutnya kita akan masuk ke confusion matrix. Ya. Nah, ini untuk confusion matrixnya. Pertama kita membuat dulu sebuah confusion matrix. Dari confusion matrix ini kita import dari sklearn dan membuat variable predict labels dengan isi mempredik dengan mengambil data tes atributnya. Kemudian di sini variable cm atau confusion matrix dengan metode confusion matrix. Kemudian di sini terdapat parameternya yaitu test label dan juga pred labels. Kemudian terdapat cm di sini untuk menginisialisasikannya. Kemudian kita akan melakukan plot ke dalam confusion matrixnya menggunakan matplotlib ini. Kemudian numpy dan juga iter tools. Kemudian kita membuat function plot confusion matrix dengan parameternya cm classes. Kemudian di sini kondisi jika normalize maka dia akan memprint normalized confusion matrix dengan tipenya float. Ini kita CMS type nya akan yang merupakan float dibagi dengan CM sum nya atau nilai yang ditentukan, dan kemudian di print normalized confusion matrix. Kalau misalkan tidak normalized, dia akan memprint confusion matrix without normalization, kemudian memprint hasilnya, memprint variable cm nya. Nah, setelah itu di sini akan ada plotnya, nah, title. Kemudian jika kita coba jalankan, oke, kita belum tadi lupa jalanin CM nya.
dia akan nampak area seperti ini ya untuk CM nya. Kemudian lanjut, kita lihat plotnya, dia akan menentukan seperti itu. Oh iya, lupa sampai ini cok, predict label. Kita menentukan labelnya ya, yang ada yang true label juga ada predict label. Kita jalankan ulang saja. Nah, maka hasilnya adalah 050 dengan labelnya predict label. Kemudian kita akan mengset atau mengatur perintah agar nanti plot sumbunya sesuai dengan nama dari datanya. Untuk itu di sini kita menggunakan CSV lagi untuk membaca file txt yang ada pada directory, yaitu classesnya, classes txt. Kemudian di sini pada words-nya kita masukkan label bird name, namesnya bird name, kemudian kita tampilkan birds-nya. Langsung saja kita coba ya guys ya. Maka dia akan menampilkan jenis-jenis burung-burungnya dari data txt-nya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita plot lagi agar nantinya dapat melihat hasil dari perubahan labelnya. Kita menggunakan numpy, kemudian set precisionnya jadi 2, plot figurnya lampu-lampu tipe 300, kemudian plot confusion matrix, parameter cm, classesnya birds, dan juga normalize-nya sama dengan true. Langsung aja kita tampilkan plotnya seperti ini, running. Nah, maka dia akan menentukan normalize confusion matrix seperti ini. Tapi masih ada masih lama ya ininya, tunggu saja. Saya akan kembali kalau udah kelar ini ya guys ya, tunggunya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba metode decision tree dan juga SVM. Nah, seperti ini. Yang pertama kita mencoba klasifikasi dengan decision tree dengan dataset yang sama ya, dengan dataset yang sama, yaitu menggunakan dataset yang burung, yang birds. Nah, di sini kita mengimport tree dari sklearn. Ini tree ini untuk decision tree-nya, kemudian menggunakan decision tree classifier. Kemudian di sini kita fitting terlebih dahulu untuk menampilkan sebuah figur dari kita ambil dari parameter df train att dan juga drift train label. Kemudian skornya kita akan menampilkan dari tes atributnya dan labelnya. Langsung saja kita jalankan dan nah, maka skornya akan muncul 0,27 bla 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 sekian. Kemudian untuk SVM nya juga sama saja, yang beda cuman function ini doang. Pakai SVC ini nih support factor classification, sama aja kayak yang decision tree ya, tinggal kita run aja. Hasilnya adalah lumayan lama juga ya. Oke, saya akan kembali setelah kelar ini ya guys. Baik, hasilnya sudah keluar 0,4675 sekian. Itu untuk SVM nya. Sekarang kita akan melakukan pengecekan cross validation. Yang pertama kita akan mengecek dulu hasil cross validation dari random forest nya. Seperti ini, kita import cross score dari
package scalene model selection. Di sini ada variable scores di mana cross value score-nya akan diambil. Dan parameternya CLV, df-train ATT, df-train label dengan CV sama dengan 5. Nah, kita akan menampilkan akurasinya yaitu min dan juga std-nya dikalikan dengan 2. Langsung saja kita coba untuk mengecek hasil cross validation-nya. Oke, sini lama juga ininya outputnya, jadi saya akan kembali setelah kelar. Baik, outputnya sudah keluar. Ini akurasinya 0,44. Kemudian kita coba decision tree-nya untuk mengecek hasil cross validation dari decision tree-nya. Kita buat variable score tree sama aja sih. Kita print akurasinya nih. Untuk decision tree dan juga SVM-nya juga sama aja caranya. Cuma nanti mungkin hasil yang berbeda. Nah, ini untuk yang decision tree-nya akurasinya 0,26. Oke, kita coba yang SVM. Akurasinya berapa dia? Ya nggak lama ya SVM juga ya. Oke, saya akan kembali setelah outputnya keluar lagi, guys. Oke, baik, di sini outputnya sudah keluar. Akurasi dari SVM-nya adalah 0,47. Selanjutnya kita akan melakukan ini yang terakhir adalah pengamatan komponen informasi. Di mana di sini kita akan melakukan pengamatan terhadap komponen informasi. Ini ada max features OPT. Kemudian di sini untuk variabelnya ada range-nya itu 5, 50 dan juga 5. Kemudian di sini ada n estimator OPT dengan range 10, 200 dan 20. Kemudian di sini ada RFM parameter menggunakan numpy empty. Len di sini digunakan untuk mengetahui jumlah dari max features OPT-nya. Kemudian dikali dengan jumlah n estimator OPT. Kemudian dilakukan perulangan dengan i for max features in max features OPT. Di sini dua looping nest ya, estimator dengan estimator OPT. Kondisinya adalah CLF random forest classifier ditentukan dengan max features dan estimatornya. Kemudian di dalam variable score kita akan menghitung cross validation-nya dengan CLV, train ATT dan juga train labelnya dengan CV sama dengan 5. Dan parameter sini loopingnya 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Kemudian di sini ada rem parameternya dikali ST-nya dikali dengan 2. Kemudian I-nya akan bertambah 1, 1, 1. Setelah itu kita lakukan print max features-nya, kemudian X estimator score min dan score atas STD-nya. Setelah itu kita kalikan dengan 2, maka akan muncul hasilnya. Langsung saja kita coba. Ini mungkin untuk ngitung max features-nya akan lama sekali ya. Mungkin kisaran 30 menitan. Jadi saya akan pause, saya akan skip. Nanti saya akan kembali setelah selesai dihitung akurasinya. Kalkulator itu see you, anjay. Baik, untuk menampilkan max features dan akurasi semuanya sudah selesai. Ini banyak ini, kurang lebih 30 menit. Baik, selanjutnya sekarang kita akan menggunakan plot untuk si komponen informasinya agar nanti dapat mudah dipahami dan dibaca. Maksudnya di sini kita mengimport matplotlib plot untuk ngeplotnya. Di sini ada plot toolkit, plot
3D biar ini nanti tampilannya akan 3D ya. CM. Nah, variable fit sini untuk figurnya. Kemudian di sini ada XYZ parameternya 012. Ini jadinya 3 dimensi ya. Menampilkan plot 3 dimensi dengan keterangannya max features, num estimator, dan average accuracy. Lalu itu ditampilkan figurnya. Langsung saja kita jalankan. Maka keluarnya akan seperti not responding guys. Berat parah nih. Tunggu dulu guys, not responding guys. Pause dulu guys ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi max featuresnya 6 estimator, average accuracy-nya tampilkan dalam gambar 3 dimensi. Baik, itu saja untuk apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lebaran guys. Selamat puasa.